Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Romo, suster, Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat siang dan berkah dalam. Pada siang hari ini saya mewakili keluarga Ibu Rini menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara semuanya yang sudah hadir di tempat ini. Siang ini kita akan mengadakan misa dalam rangka mengenang 100 hari dipanggil Tuhan Bapak Andreas Sunanto. Misa akan dipimpin oleh Romo Vincentius Adi Prasojo WR dari Jakarta. Kami ajak Bapak Ibu sekalian, monggo kita semua bersama-sama mendukung dalam acara pada siang hari ini. Kita berdoa bersama-sama untuk mendoakan Bapak Andreas Sunanto, semoga mendapatkan ketenangan dan damai di surga. Untuk itu, waktu kami persilahkan kepada Romo Vincentius Adi Prasojo dan tim pelayan nanti untuk bisa memulai misa pada siang hari ini. Matur nuwun. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi dengan nyanyian pembuka KUR nomor 325. Nomor 325, Ku gembira Kau berkata. Ibu Bapak, para suster, saudara-saudari yang terkasih, selamat siang. Selamat siang. Berkah dalam. Selamat hari Minggu. Selamat juga. Kita berkumpul bersama Bapak, Ibu, dan warga lingkungan Matias deh. Lingkungan Matias juga bersama keluarga, umat dari Jakarta juga jauh-jauh datang ke sini, Bapak dan Ibu James Luciani, terima kasih. Dan juga kita bersama-sama menyatukan hati untuk
mengenang dan mendoakan Bapak Andreas Sunanto yang telah dipanggil Tuhan 100 hari yang lalu, juga almarhum Bapak FX Edi Sutikno yang juga dipanggil Tuhan, telah dipanggil Tuhan kurang lebih 10 tahun lalu, 10 atau 11 tahun lalu. Dan juga kita bawa tentu saja intensi-intensi, doa-doa kita, harapan-harapan kita untuk kita satukan dalam perayaan syukur ini. Saudara-saudari sadar bahwa kita manusia berdosa, maka kita membutuhkan pengampunan dan belas kasih-Nya. Maka mengawali perayaan syukur ini, mari kita dengan rendah hati mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil kami untuk mengikuti Engkau sepenuhnya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau melepaskan kami dari belenggu dosa masa lampau. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mau membimbing kami menuju dunia baru. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau mengendaki agar kami bertobat dan menjauhkan diri dari kejahatan. Bebaskanlah kami dari sikap tinggi hati, agar kami bersedia bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan dalam hidup sehari-hari. Secara khusus pada hari ini kami berkumpul bersama untuk mendoakan saudara kami Bapak Andreas Sunanto yang telah Kau panggil 100 hari yang lalu, juga Bapak Edi Sutikno. Dengarkanlah doa kami dan curahkanlah belas kasih-Mu kepadanya. Ia telah meninggal sebagai pengikut Kristus, semoga ia tetap bersatu dengan Kristus dalam persekutuan dengan para kudus di surga. Sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel. Apakah tindakanku ada yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, maka ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka pasti ia hidup. Ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku, ya Tuhan. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku
Engkaulah Allah yang menyelamatkan dahaku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purba-kala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaknya kamu sehati, sepikiran dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaiknya dengan rendah hati anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, Ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengakui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku,
pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini. Jawab anak itu, baik Bapak. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal dan pergi. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, para pemungut cukai dan para perempuan pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tapi para pemungut cukai dan para perempuan pelacur percaya kepadanya. Meskipun kamu melihatnya, tapi kemudian kamu tetap tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari, para suster, para pakde, bude, famili, kerabat dan warga lingkungan yang terkasih, berkah dalam. Pertama-tama tentu kami atas nama Ibu Rini dan keluarga mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran para pakde bude, ibu bapak, para suster, saudara-saudari yang dekat maupun yang jauh dari manapun Anda. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan berkenan hadir untuk bersama-sama berdoa pada siang hari ini. Kami berdoa agar keluarga-keluarga Anda sekalian juga diberi rahmat kesehatan, perlindungan, dan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Rasa-rasanya cukup ya dengan terima kasih ini ya. Tidak perlu khotbah lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat bacaan Injil hari ini, kita mungkin langsung tergoda untuk memilih salah satu. Dikisahkan seorang bapak punya dua anak. Kepada dua anaknya sama-sama diperintahkan hal yang sama, untuk pergi bekerja ke kebun anggur. Ketika diminta, anak sulung menjawab apa? Siap. Tapi tidak jalan. Anak kedua, ketika diminta, mau. Boten. Enggak. Tapi akhirnya jalan. Nah, kita agak tergoda untuk memilih salah satu. Kira-kira yang Tuhan Yesus kehendaki apa ya? Yang sulung atau yang bungsu? Mana yang lebih baik? Seakan-akan kita tergoda untuk merenungkan itu. Untuk mengetahui jawabannya mungkin Pak James bisa memberikan pengajaran. Pak James dan Ibu ini tekun mengikuti pengajaran kita suci dari Bapak Kardinal. Yang menarik bahwa dalam Injil ini, Yesus melalui perumpamaan ini tidak ingin bicara untuk memilih salah satu. Tetapi justru Yesus mau menampilkan hal yang lebih sempurna. Dia menunjukkan kesempurnaannya dalam dirinya. Lalu bagaimana? Kira-kira kalau kita bertanya pada Yesus, sebenarnya maksud apa perumpamaan ini? Maksudnya adalah, lihatlah Yesus sendiri. Ketika Yesus diutus oleh Bapa untuk ke dunia, menebus umat manusia, mengorbankan hidupnya sampai wafat di kayu salib, Yesus menjawab, iya. Dan Yesus tidak hanya iya, tapi dia juga tuntas, total, sampai selesai. Ini adalah refleksi yang ditawarkan Tuhan Yesus kepada kita, bukan memilih yang seperti bungsu atau yang sulung. Tapi ketika kita dibaptis, kita sudah mengatakan ya pada Yesus, maka dalam seluruh perjalanan hidup kita diundang juga untuk mewujudkan iya itu dengan tuntas, total, sampai seumur hidup. Sampai Tuhan memanggil kita.
Dalam hal ini tentu kami bersyukur bisa belajar banyak dari inspirasi para orang tua, juga melalui almarhum ayah, juga tentu pasti juga almarhum Bapak Edi Sutikno bagi keluarga Ibu Rini. Kami melihat orang tua kami, juga Ibu Rini, sungguh mewujudkan dengan perjuangannya masing-masing, mengatakan ya sejak dibaptis dan mau tetap setia ikut Yesus. Bahasa Jermannya itu madep, mantep, derek, gusti. Pokoknya nggak cuma tegak lurus, tapi madep, mantep, derek, gusti. Total, sampai finish, sampai akhir hidup, ikut Yesus. Yang boleh kami pelajari dari orang tua kami adalah tidak ada satupun di dunia ini yang sebanding dengan Tuhan. Maka iman kepada Tuhan harus menjadi yang prioritas. Dan itu sungguh kami pelajari dari orang tua kami. Sampai akhir hidupnya juga Bapak tetap menunjukkan apa artinya setia ikut Yesus. Ini menjadi kegembiraan dan sukacita karena kami boleh belajar. Saudara-saudari yang terkasih, pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti Yesus? Kita yang sudah mengatakan ya melalui pembaptisan dan menyelesaikannya sampai tuntas. Ada nasihat yang baik dari bacaan yang kedua, nasihat dari Rasul Paulus. Bagi kita manusia, kita dimampukan melakukan itu ketika kita melakukannya di dalam Tuhan. Sangat menarik kita lihat ayat yang pertama. Di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Di dalam Kristus ada sikap-sikap rohani, sikap-sikap batin seperti itu. Dan Rasul Paulus melanjutkan, hendaknya kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Kita bisa belajar dari Rasul Paulus agar kita sampai akhir bisa setia dan komit mengikuti Yesus ketika kita menghadirkan Tuhan, mewujudkan saling memberi peneguhan satu sama lain, memberikan penghiburan kasih dalam persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih dan pengampunan. Saudara-saudari yang terkasih, kepada kita yang masih bersiarah hidup di dunia ini, kita masih diberi banyak kemungkinan, banyak kesempatan untuk memuduskan diri hari demi hari. Mulai dari bangun pagi, kita beraktivitas, sampai menutup hari. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk menjawab kepada Tuhan, apakah engkau mau mengikuti aku? Kita jawab, iya Tuhan. Dan sepanjang hidup kita tunjukkan pilihan-pilihan kita untuk mengikuti Tuhan. Lebih memilih kebaikan-kebaikan daripada keburukan-keburukan. Lebih memilih belas kasih daripada yang lain. Lebih memilih pengampunan daripada tidak mengampuni, dan seterusnya, dan seterusnya. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita masih bersiarah hidup di dunia ini dengan rahmat dan belas kasih Tuhan, kita dimampukan untuk tetap setia kepada Yesus hingga akhir hidup kita, dengan mengusahakan saling menasihati, saling memberi penghiburan kasih, hidup dalam persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
dan atas Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat pengabdian, berada di dalam ketiga orang yang naik surga dan segala kanan Allah kuasa, dan setia tindakan menjadi Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Saudara-saudari, sekarang marilah dengan segenap hati kita memanjatkan doa kita bersama kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bagi Bapak Andreas Sunanto, semoga beliau dihantar dan dianugerahi masuk ke dalam kerajaannya untuk menikmati kedamaian abadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi sanak saudara, semua sahabat, dan siapa saja yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit kembali. Ya Bapa, semua orang yang meninggal dengan harapan akan bangkit lagi, diterima dalam pangkuan surgawi abadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi semua yang hadir di tempat ini dan semua sahabat yang memberi dukungan, serta mendoakan Bapak Andreas Sunanto bersama keluarga kami. Semoga dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini, kami semua tetap mampu berbela rasa kepada mereka yang membutuhkan, hingga saatnya nanti kita juga bersatu dengan Bapa di surga. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, semoga kami mampu berperan aktif dalam misi kemanusiaan dan selalu teguh menjunjung tinggi martabat manusia, sehingga peran kami mampu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi mereka yang tersingkir dan putus asa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Bapak Edi Sutikno yang telah memanggil, para orang tua, para leluhur, sanak saudara yang telah bersamamu dalam keabadian. Semoga mereka senantiasa menjadi pendoa dan juga menjadi pelindung dan penyandang hidup kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, restuilah segala doa yang telah diajukan oleh umat-Mu ini. Semoga doa-doa kami ini Kau kabulkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan junjungan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persilahan. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak terhilang. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan bersama kita, serta serumat Allah yang kudus.
Allah Bapa yang berbelas kasih, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau mempersatukan kami dengan Putra-Mu, sehingga semakin menyerupai Dia. Kami percayakan hamba-Mu Bapak Andreas Sunanto ke dalam pangkuan kasih-Mu untuk memperoleh pembebasan sejati dan kedamaian abadi, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan apabila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal di dalam surga. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, kami melakukan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Serah
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Kau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Andreas Sunanto, yang 40 hari lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab telah Raja yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu,
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Saya tidak pantas datang pada saya, Tapi bersabarlah saja. Tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai kehidupan kekal. Amin. Amin.